小朋友好，很高兴跟你们一起来敬拜神哦。让我们一起转个圈圈，唱歌跳舞，赞美神吧。 Shalom adik-adik, hari ini sebelum kita bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami punya kesempatan hari ini, pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah kami boleh tertib mendengarkannya, walaupun melalui YouTube. Ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi satu lagu sekolah minggu, Mars sekolah minggu kita ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Adik-adik bangkit berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校，是我们儿童大家庭，敬爱天父，好好相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停。儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意主行，一人一生荣耀主名。 Nah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Lagu kedua, lagu bahasa Mandarin, Yesus mengasihi anak-anak saya, kamu, dan dia. 耶稣是爱小孩像爱我，耶稣是爱小孩像爱我，让一切小孩到主这里来。耶稣是爱小孩像爱我，耶稣是爱小孩像爱你，耶稣是爱小孩像爱你，让一切小孩到主这里来。耶稣是爱小孩像爱你。 耶稣是爱小孩像爱他，耶稣是爱小孩像爱他，让一切小孩到主这里来。耶稣是爱小孩像爱他，耶稣是爱小孩像爱我，他，耶稣是爱小孩像爱我，他，让一切小孩到主这里来。耶稣是爱小孩像爱我，他。 Nah, kita sudah bernyanyi. Yesus mengasihi anak-anak seperti mengasihi saya, mengasihi kamu, mengasihi dia. Dan Yesus mengasihi setiap anak-anak. Biarlah kita boleh siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Siap anak-anak? Siap adik-adik? Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita boleh bernyanyi lagu yang ketiga. Silakan duduk kembali dengan tertib, kita bernyanyi lagu yang ketiga. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat.
sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah memakai mulut kami untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi pakailah telinga kami, hati kami, supaya kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berserah ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu Yesus Sahabatku. Nah, adik-adik, sahabat Tuhan. Nah, firman Tuhan juga katakan di dalam Yohanes 15 ayat 14. Yang ada punya Alkitab, boleh sama-sama buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Siapa yang sudah dapat? Sudah? Amin. Amin ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu kata firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum itu langsung mau kasih lihat. Ada seorang sahabat Tuhan, yaitu namanya Henokh. Kalau kita baca dalam Kejadian 5 ayat 22 dikatakan bahwa dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henokh adalah salah satu contoh sahabat Tuhan. Nah, adik-adik, siapa sih Henokh? Nah, kalau kita lihat, Henokh itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Masih ingat ya? Nah, manusia pertama yang diciptakan Tuhan yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menikah, kemudian punya anak. Anaknya bernama Habel dan Kain. Lalu Habel dan Kain ini punya perselisihan. Habel tidak suka dengan Kain. Dia tidak suka dengan perbuatan Kain. Dia benci adiknya ini. Dia tidak suka saudaranya ini. Sehingga dia punya siasat untuk membunuh Kain. Dan akhirnya dia membunuh Kain. Kemudian di dalam membunuh Kain, dia punya ketakutan karena dia punya dosa, yaitu membunuh. Nah, jadi tidak boleh kan seperti itu. Nah, akhirnya karena Habel membunuh Kain, dia benci adiknya, dia tidak suka dengan adiknya, dia punya ketakutan. Akhirnya dia pergi melarikan diri. Nah, setelah melarikan diri, Adam dan Hawa tidak punya lagi anak. Satu lagi anaknya sudah meninggal. Kemudian Habel juga pergi. Nah, mereka kemudian setelah itu melahirkan kembali anak, namanya Set. Nah, adik-adik, Set ini yaitu adalah keturunan dari Henokh tersebut ya, karena keturunan Set dikatakan bahwa hidup beribadah dan mengasihi Tuhan. Kita lihat bahwa kehidupan Set dan keluarganya juga mengasihi Tuhan, sama seperti sampai keturunannya Henokh. Henokh dikatakan bahwa Henokh juga mengasihi Tuhan, sehingga dia terangkat ke surga, diangkat ke surga. Wah, sungguh enak menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Lah, adik-adik, siapa yang mau menjadi sahabat Tuhan? Nah, kita lihat Henokh punya hidup yang dekat dengan Tuhan. Dia disebut sahabat Tuhan. Dia terangkat ke surga. Sungguh anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik,
Siapa sih yang mau jadi sahabat Tuhan? Nah, Tuhan Yesus juga mau bersahabat dengan setiap manusia. Dia mengasihi setiap manusia, tapi dia juga marah terhadap kita yang melakukan dosa, melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan Yesus marah juga. Tapi Tuhan Yesus mau menegur sehingga kita bisa berubah. Kalau kita berubah, maka kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan karena kita mau mendengarkan Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana caranya menjadi sahabat Tuhan seperti Henokh itu ya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjadi sahabat Tuhan seperti Henokh? Kita lihat bahwa tahu saja apakah bisa disebut sahabat Tuhan? Nah, adik-adik pernah kenal dengan grup band ini? Ada yang pernah lihat? Oh, pasti bakalan tahu ya semua. BTS atau yang penggemar ARMY semuanya tahu. Nah, adik-adik, kalian tahu siapa mereka? Lalu, apakah bisa disebut sahabat mereka? Lalu, kita lihat lagi ini, satu lagi. Nah, ini tahu nggak siapa orang ini? Ya, presiden kita, Bapak Jokowi. Ada yang kenal? Tahu? Wah, tahu ya. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu dia, kalian bisa disebut sahabat Bapak Jokowi? Bisa? Belum tentu, belum bisa. Nah, tahu saja belum bisa disebut sahabat. Tahu saja belum bisa disebut sahabat. Lalu, kenal saja bisa disebut sahabat? Kenal saja juga belum bisa disebut sahabat. Nah, tadi kita sudah baca bahwa sahabat Tuhan adalah mereka yang mau mendengarkan perkataan dari Tuhan. Nah, adik-adik, apa itu sahabat? Sahabat itu adalah teman yang bergaul akrab setiap saat. Bergaul itu apa? Yaitu dekat, berbicara, mendengarkan teman sahabatnya. Nah, itu bergaul ya. Bergaul akrab setiap saat. Nah, teman-teman, kita lihat tadi Henokh, dia bergaul dengan Allah, dia bergaul dengan akrab dengan Allah, sehingga saat dia salah, Tuhan menegur dia mengubah setiap perbuatannya. Nah, orang tua kita juga ketika kita ditegur salah, supaya kita boleh berubah menjadi lebih baik. Nah, Tuhan mengasihi kita sehingga dia menegur kita ketika kita salah, supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Orang yang mengasihi Tuhan mau mendengarkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dekat dengan Tuhan. Nah, sehingga hidupnya boleh diubahkan. Nah, sahabat Tuhan, sahabat Yesus, seperti juga ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka adalah sahabat Tuhan yang bergaul juga dekat juga dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kamu bisa juga menjadi sahabat Tuhan. Caranya seperti apa? Kita mau menerima Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dengan cara itu, maka kita boleh dekat dengan Tuhan. Adik-adik mau nggak? Mau nggak hidup menjadi sahabat Tuhan? Hidup lebih baik, hidup lebih dekat kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Kita sama-sama lagi baca dari Yohanes 15 ayat 14. Kita sama-sama baca ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dan kita boleh bertumbuh menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Dan adik-adik, biarlah adik-adik boleh semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus boleh mengasihi juga. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan adik-adik juga boleh mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita mari sama-sama berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagaimana Engkau boleh memelihara kami, bagaimana Engkau boleh memberikan kami Tuhan Yesus sebagai sahabat kami. Tuhan, kami mau hidup dekat kepadamu ya Tuhan. Pimpinan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh diubahkan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa boleh mengubah hidup kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudaranya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan boleh senantiasa memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami daripada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 小朋友再见，耶稣爱你们，拜拜。